aplikasi yang kita namai dengan tokoperhutani.com, pelayanan dengan mudah sehingga orang cukup di rumah saja. Masyarakat kayak bisa di mana aja membeli. Tokoperhutani.com, produk-produk apa yang kami jual. Harapan kami di masa depan tokoperhutani.com bisa dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Perhutani, gimana kabarnya? Pasti sehat terus kan? Perkenalkan, saya Dinda Aditya yang akan membawakan acara di Vocational Podcast Studio. Nah, kali ini di Bincang-Bincang Perhutani kita akan membahas mengenai pengenalan aplikasi Toko Perhutani dengan menghadirkan narasumber yaitu Bapak Kokoh Pujianto FEMM sebagai manajer analisis pasar CRM atau pengendalian kinerja KBM atau komersial Kayu Jateng yang akan memperkenalkan apa itu aplikasi Toko Perhutani. Podcast kali ini bertemakan Selayang Pandang Toko Perhutani. Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Untuk Sobat Perhutani, saya jelaskan sedikit apa itu perhutani. Perhutani merupakan perusahaan umum kehutanan negara atau biasa disingkat sebagai Perum Perhutani, yang merupakan sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kehutanan, dan untuk tugas dan wewenangnya perhutani sendiri yaitu mengelola sumber daya hutan di negara. Nah, kali ini kita akan memperkenalkan sebuah inovasi luar biasa di bidang kehutanan, yaitu aplikasi Toko Perhutani. Mari kita memahami lebih dalam tentang perjalanan perkembangan aplikasi ini serta fokus target yang menjadi pijakan keberhasilannya. Pertama-tama, bagaimana kita mengetahui apa itu aplikasi Toko Perhutani? Untuk itu, mari mendengarkan penjelasan Bapak Kokoh mengenai apa itu aplikasi Toko Perhutani. Baik Mbak Dinda, saya jelaskan. Jadi tahun 2015 ke belakang Perhutani melakukan pemasaran secara manual. Jadi pembelian itu ke outlet, ke kantor general manager, ke kantor manager, datang langsung ke sana untuk melakukan pembelian kayu. Sejak tahun 2015 kami melakukan perubahan, membuat aplikasi yang kita namai dengan tokoperhutani.com yang dilaunching pada tahun 2016. Jadi sudah sekitar 8 tahun yang lalu, 2016 kita launching tokoperhutani.com dengan menggunakan aplikasi untuk melakukan pembelian kayu. Di pembelian kayu di kami ada dua, kontrak dan retail. Jadi kontrak sendiri ada dua, kontrak khusus dan kontrak reguler. Kontrak khusus itu menggunakan uang deposit atau uang jaminan 100% senilai harga pembelian kayu. Kalau kontrak reguler menggunakan DP atau jaminan cuma 10%. Tapi untuk retail, pembeli bisa langsung akses ke Toko Perhutani untuk melakukan transaksi pembelian. Seperti itu. Ya, prosesnya yang pertama pembeli diminta untuk login ke Toko Perhutani. Kalau misalkan cuman pengen lihat-lihat aja enggak perlu jadi member, tapi kalau pengen bertransaksi harus jadi member. Harus jadi member dulu. Ya, untuk member kami bagi menjadi dua, yaitu member perorangan sama member perusahaan. Untuk member perorangan syaratnya sangat mudah, yaitu minimal KTP saja. Untuk NPWP opsional, artinya tidak wajib. Untuk perusahaan syaratnya ada KTP, NPWP, NIB, IUI PHK atau TPTKB, terus Ganis PKB, email sama nomor HP dan WA. Iya. Jadi itu syaratnya. Untuk setelah syaratnya cukup bisa langsung akses ke tokoperhutani.com, www.tokoperhutani.com untuk mendaftarkan sebagai member. Setelah nanti daftar, mendapatkan balasan user sama password, langsung bisa transaksi.
Untuk transaksi sendiri kami menggunakan payment gateway, menggunakan aplikasi pembayaran bisa melalui Indomaret, bisa melalui Alfamart, bisa melalui bank, bisa melalui internet banking. Kami sudah membuka pelayanan dengan mudah sehingga orang cukup di rumah saja bisa transaksi melakukan pembelian kayu. Iya, sangat mudah gitu Iya. ya Pak. Memudahkan masyarakat. Memudahkan masyarakat untuk melakukan pembelian kayu. Yang dulunya harus datang ke kantor perhutani, sekarang cukup di rumah aja sambil duduk, sambil ngopi, sambil nongkrong sudah bisa transaksi melakukan pembelian, tinggal melakukan pembelian transaksi di tokoperhutani.com. Terus selanjutnya apabila sudah berhasil melakukan pembayaran mendapatkan kwitansi, tinggal H+1 tinggal mengirimkan armada untuk melakukan pengambilan kayu ke TPK namanya, tempat penimbunan kayu di kami. Itu Mbak. Oh, seperti itu ya, Iya. Pak. Kalau untuk tujuannya sendiri pembuatan aplikasi perhutani itu seperti apa ya Pak? Tujuan pembuatan aplikasi yang pertama adalah mempermudah untuk transaksi penjualan di kami. Yang kedua adalah menciptakan transparansi proses bisnis di perhutani. Yang semula orang untuk melakukan transaksi harus datang ke perhutani, sekarang orang sudah cukup di rumah, cukup di mana saja bisa bertransaksi. Oke, untuk itu di dalam aplikasi perhutani apakah ada fitur-fitur yang bisa digunakan sama masyarakat Pak? Itu seperti apa aja fitur? Fitur-fiturnya tokoperhutani.com bisa diunduh dari aplikasi Google Play Store ya, App Store. Play Store ya, bisa diunduh tokoperhutani.com atau bisa langsung diakses ke Google. Di situ fiturnya bisa untuk view aja, untuk melihat produk yang dijual di perhutani. Produk ada kayu jati, ada kayu pinus, ada kayu mahoni, ada sonokeling, ada jenis kayu rimba yang lainnya. Atau misalkan untuk fitur ya untuk melakukan transaksi, pembokingan sampai dengan penerbitan invoice sampai dengan pembayaran gitu. Seperti itu ya Iya, Pak. Mbak. Oh ya Pak, selanjutnya saya akan bertanya bagaimana aplikasi ini telah mengalami transformasi sejak peluncuran hingga saat ini Pak. Dan bagaimana aplikasi Toko Perhutani berhasil menetapkan diri dalam industri dan apa yang menjadi fokus utama dari aplikasi ini? Ya, jadi kami melakukan transformasi sejak tahun 2015. Awalnya Toko Perhutani kami berusaha yang namanya membangun aplikasi tidak bisa serta-merta langsung sempurna. Iya. Jadi kami melakukan transformasi perubahan-perubahan dari waktu ke waktu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Dari awalnya tokoperhutani.com itu awalnya kami mencetak transaksi untuk universal. Jadi semua pembeli bisa melakukan transaksi di toko perhutani, baik itu pembelian di retail maupun di kontrak. Tapi sesuai dengan perkembangan, karena kami harus update dengan perkembangan karena tuntutan dari mitra kami dan mitra pembeli, aplikasi seharusnya mempermudah tidak mempersulit. Akhirnya kita melakukan update terus dari sisi aplikasi yang untuk kontrak dulunya terbuka untuk pembeli, akhirnya diberikan spesimen ruang khusus untuk pengontrak, kontrak reguler dan kontrak khusus itu hanya bisa diakses oleh pemilik kontrak sampai dengan batasan waktu 3 hari. Apabila 3 hari nggak ditransaksi apa yang dialokasi oleh manajer kami ke ruang-ruang kontrak pembeli kami, maka kapling ya istilahnya di kami itu kayu di packagingnya kapling itu akan lepas di retail untuk bisa ditransaksi oleh pembeli umum. Oh, seperti itu. Iya. Iya Pak. Selain itu kita coba masuk ke dalam ranah yang praktis dengan memahami prosedur penggunaan aplikasi Toko Perhutani itu bagaimana tadi, seperti langkah-langkahnya, dan aplikasi ini apakah sangat mudah untuk digunakan sama masyarakat? Ya, aplikasinya sudah sangat mudah Mbak, karena sudah hampir mendekati sempurna. Pertama, tinggal aja akses ketik www.tokoperhutani.com. Di situ aja sudah muncul Toko Perhutani, ada login, ada registrasi,
Kalau misalkan mau registrasi tinggal mendaftarkan aja. Saya ulangi lagi syaratnya untuk perorangan cuman KTP saja. Untuk NPWP opsional, jika memiliki bisa ditambahkan, jika tidak cukup KTP saja, KTP, email sama nomor HP, nomor WA. Tapi untuk perusahaan syaratnya KTP, NPWP, NIB, IUIPHK atau TPK-TKB, GANIS sama email dan nomor HP. Nomor HP ya. Jadi setelah akses di situ langsung kurang dari 1 jam bisa langsung bertransaksi. Bisa masuk gitu ya, Masuk ke tokobrutani.com ya lebih gampang, lebih mudah untuk memudahkan masyarakat dalam memudahkan masyarakat untuk bertransaksi pembelian kayu ya. Nah, kalau gitu untuk pertanyaannya saya akan membahas manfaat dari penggunaan aplikasi, Pak. Nah, dari manfaat penggunaan aplikasi ini, apakah aplikasi ini dapat memberikan dampak positif baik dari segi bisnis maupun dari keberlanjutan lingkungan? Dari segi bisnis, manfaat yang bisa diterima oleh customer kami yang pertama adalah efisiensi waktu karena tidak harus berpergian ke kantor kami. Kedua, mempermudah dalam sisi perencanaan pembelanjaan, baik rencana pembelian maupun dari rencana pembelian untuk kayunya maupun rencana pembiayaan pembelian. Itu sangat mudah bagi mereka untuk merencanakan proses pembelian kayunya. Terus dari sisi lingkungan ya, yang biasanya pembeli harus datang ke kami, sekarang cukup di rumah saja, cukup di rumah, di kantor dan di mana tempat aja sudah bisa bertransaksi. Nanti akan diantar atau seperti kita ngambil sendiri, Pak? Untuk pengambilan barangnya kita loko TPK, jadi pembeli datang untuk mengambil sendiri. Mengambil aja, iya. Jadi transaksi pembelian di awal, transaksi nanti kalau mau ngambil tinggal ngambil aja. Iya, gitu tinggal membawa bukti kwitansi yang terbit melalui email. Seperti itu ya, lebih mudah gitu ya. Lebih mudah ya. Jadi ini membuat masyarakat kayak bisa di mana aja membeli yang dibutuhkan di aplikasi Toko Perhutani. Iya. Setelah itu kita akan membahas tentang tujuan, nilai tambah dan potensi serta manfaat yang tujuan nilai tambah dari yang diperoleh dari aplikasi Perhutani itu apa ya, Pak? Nilai tambahnya? Nilai tambah yang diperoleh dari Perhutani dari dulu kita untuk melakukan registrasi pembeli, melakukan pencatatan member, melakukan itu harus secara manual, datanya dikirim dari manajer ke GM ke kepala divisi ke direktur secara manual. Sekarang data sudah tersistem dalam satu database di aplikasi tokobrutani.com itu. Kami sudah ada data member, ada data transaksi, ada data berkunjung transaksi, data transaksi detail yang bisa kami manfaatkan sebagai untuk data-data CRM kami, sehingga kami bisa manajemen perusahaan, manajemen customer kami dalam merencanakan penjualan tahun-tahun berikutnya. Jadi itu semua datanya sudah langsung masuk seperti itu ya, Pak? Iya. Tanpa harus manual satu-satu. Iya, betul. Jadi akan lebih mudah untuk yang kerja juga. Iya. Yaitu selanjutnya akan membahas tentang layanan helpdesk dan harapan untuk lebih mengenal aplikasi Toko Perhutani kepada masyarakat luas dan bagaimana pelayanan bantuan penggunaan dikelola dan apa harapan dalam pengembangan terhadap peran aplikasi ini di masa depan, Pak? Iya, layanan helpdesk kami untuk new customer ataupun untuk masyarakat Indonesia secara umum, baik masyarakat yang berada di Indonesia maupun di luar negeri, kami sudah memiliki layanan helpdesk ke 1500 235. Di situ bisa kontak telepon, nanyakan apa saja yang terkait tokobrutani.com, produk-produk apa yang kami jual, terus bagaimana proses registrasi, bagaimana proses booking pembelian, bagaimana proses pembayaran sampai proses pengangkutan, proses refund seandainya terjadi keinginan refund. Di situ semua customer bisa menghubungi ke helpdesk kami, kontak center 1500 235.
Harapan kami di masa depan toko perhutani.com bisa dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sementara kami saat ini toko perhutani.com masih dikenal di kalangan industri, industri dan dunia perkayuan saja. Masyarakat umum yang notabene membutuhkan bahan baku kayu untuk perumahan, untuk industri kecil, kadang belum begitu banyak mengenal juga dari aplikasi kami toko perhutani.com itu. Jadi belum meluas gitu Belum ya Pak. meluas Jadi ke itu semua jajaran. harapannya. Harapan kami bisa meluas dan bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Karena sudah dibantu dengan fitur-fitur yang lebih mudah. Iya. Jadi kayak masyarakat juga tidak susah-susah ke tempat untuk membeli kayu Iya. dan bertransaksi. Iya, Mbak. Dan tentu saja kita tidak boleh melewatkan bagian penting mengenai transaksi menggunakan aplikasi toko perhutani. Dan apa saja Pak hal-hal yang perlu diperhatikan agar setiap transaksi itu berjalan dengan lancar? Apakah nanti ada error-errornya atau ada kegagalan? Kami sudah mulai, ya tadi seperti yang kami katakan di awal, kami sudah melakukan transformasi sistem, bahwa kami sudah melakukan perbaikan sejak tahun 2015 sampai sekarang sudah kurang lebih 8 tahun. Jadi secara aplikasi kami sudah hampir mendekati sempurna. Jadi untuk transaksi kami sudah mulai meminimalisir lah dari transaksi, dari kegagalan transaksi. Dari saluran bayar kami ada VA, BRI, ada BNI dan BCA. Dan kami ada payment gateway, ada FinPay. Jadi untuk saluran pembayaran kami ada beberapa yang bisa mempermudah untuk melakukan transaksi. Dari transaksi tersebut kami langsung memberikan invoice lewat email kurang lebih 1 sampai 2 menit lah maksimal. Biasanya invoice juga sudah terkirim setelah melakukan transaksi pembayaran, sehingga kami sudah bisa menyajikan aplikasi yang bisa diterima dan diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Oh ya Pak, sejauh ini apakah pernah terjadi kegagalan dalam transaksi oleh masyarakat dalam pembelian di toko perhutani Pak? Bisa terjadi kegagalan transaksi karena error dari perbankan. Biasanya orang melakukan pembayaran misalkan lewat BCA, karena gagal update keuangan dari masuk ke rekening kami, sehingga melakukan gagal terbit kwitansi. Untuk di kami transaksi toko perhutani dibuka jam 8 sampai jam 23, sehingga apabila gagal mendapatkan kwitansi sampai jam 23, maka transaksi dinyatakan gagal dan uang akan dikembalikan dalam waktu maksimal 30 hari. Tapi tetap aman ya Tetap Pak? aman karena kami menggunakan prinsip menjaga kepercayaan customer. Karena kepercayaan itu nomor 1. Iya, karena kepercayaan itu nomor 1. Betul. Jadi tetap aman walaupun misalnya terkendala, masih bisa diperbaiki lagi. Bisa, ya bisa kami Dan mereka masih bisa untuk melanjutkan transaksi selanjutnya. Iya. Oke. Setelah kita mengetahui dan mendengarkan apa itu aplikasi toko perhutani, kita dapat memahami nilai, tujuan serta manfaat dari penggunaan aplikasi toko perhutani. Karena Bapak sudah menjelaskan berbagai macam apa itu aplikasi perhutani, apa itu tujuan dari perhutani yang bisa dapat memudahkan masyarakat, manfaat-manfaatnya, dan terdapat beberapa fitur yang ada di dalam aplikasi perhutani. Nah, di sini kita sudah dapat mengetahui apa aja yang ada di dalam fitur perhutani. Mungkin dari situ sekian, terima kasih Pak. Terima kasih Mbak. Waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.